Kepulauan Riau. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Berkah dari Allah usaha kita, mudah-mudahan Bapak Ibu ini adalah orang yang terpilih, orang yang mendapat amanah, orang yang mendapat kepercayaan untuk meningkatkan usaha Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu nanti kembali atau tidak mengikuti acara ini, karena besok dalam mungkin sehari dua hari auditor LPPOM UI akan mengaudit perusahaan Bapak Ibu. Di mana nanti Bapak Ibu mengetahui bahwasannya kalau Bapak Ibu nanti pulang. Makanya checking akhir nanti kita foto bersama, itu nanti Bapak Ibu tanda tangani bahwa saya siap besok saya diperiksa di rumah saya untuk diaudit, untuk dicek faktual di lapangan. Jadi halal ini tidak hanya sebatas secara di kertas, tapi benar-benar harus dilihat siapa yang sebagai penanggung jawab halalnya, karena dia nanti yang menandatangani dalam borang nanti akan disiapkan, dia tanda tangani bahwasanya saya yang menjamin halal perusahaan saya atau saya menjamin halalnya UKM saya, seperti itu. Jadi tidak dibenarkan untuk pulang terlebih dahulu kita, karena besok sudah untuk mensurvei ke rumah Bapak Ibu yang memiliki usaha kecil menengah tersebut. Upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjek, ya. Subjeknya itulah yang namanya hygiene, ya kan? Si bendanya, ya kan? Seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, ya kan? Mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, ya kan? Membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Nah, itulah yang namanya hygiene. Yang mudah itu, ya, ada hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari, ya, yang tadinya kita idealis, yang tadinya kita ingin bahwa yang semua yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang halal, ternyata tanpa kita sadari kadang-kadang di situ tuh sudah dicemari oleh bahan-bahan yang tidak halal. Contoh yang lain, tadi pagi mungkin bapak-bapak minum kopi, ya. Mungkin nggak kopi itu tidak halal? Kopi, ya, dari mana dia tidak halal? Kopi kan dari tanaman kopi saja kan gitu. Ya, dia mungkin yakin halal kalau kopinya itu memang betul buah kopi, disangrai, ya dikeringkan, disangrai, ditumbuk, ya sudah tinggal diseduh. Iya, mungkin aja itu kita bisa pastikan bahwa itu halal. Tapi sekarang orang minum kopi sudah tinggal buka bungkusnya, masukinnya tinggal kasih air. Ya, kopinya pun macam-macam. Ada yang kopi ginseng, ada yang kopi luwak, kopi apa macam-macam. Ya. Nah, dengan kita mengkonsumsi produk yang sudah melalui proses pengolahan tersebut, kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Karena apa?
Sekarang kopi pun ya, supaya namanya orang ingin produknya beda dengan orang lain, supaya produknya diminati ya, dia pada waktu menyangrai kopi ya, waktu mengeringkan, memasak itu, kadang-kadang ditambahkan suatu bahan lain. Misalnya yang paling sederhana, dia tambahkan mungkin mentega ya, atau margarin, supaya kelihatannya nanti kalau kopinya diseduh itu kelihatan berminyak, jadi kelihatan bagus. Atau dia tambahkan suatu bahan sehingga aromanya semakin kuat, atau ditambahkan suatu bahan sehingga tidak perlu lagi menambahkan krim atau susu, karena kopinya sudah langsung tercampur di situ. Nah, di sini baru muncul pertanyaan, yakin nggak bahwa itu produk yang kita konsumsi itu halal atau tidak? Dua pertanyaan. Yang pertama kepada dari Dinas Kesehatan, Bapak Yopi, yang tadi sempat memaparkan gudang sebaiknya dipisah-pisahkan antara barang yang basah dengan barang yang kering. Mungkin selama ini kami belum mempunyai gudang yang permanen karena kami termasuk masih usahanya usaha yang kecil-kecilan. Mungkin dari Pak Yopi bisa memberikan trik-trik atau istilahnya solusi bagi kami, gimana caranya menyimpan barang-barang, karena selama ini saya pribadi menyimpannya memang di lemari tertutup, tapi masih bercampur antara barang-barang yang kering. Untuk yang basah otomatis kami biasanya di kulkas atau di tempat yang itu Pak ya. Tapi untuk yang kering-kering selama ini kami masih menyimpannya dalam satu lemari tertutup. Kemudian yang kedua kami tujukan kepada Bapak Budi. Kami selama ini memakai barang-barang yang sudah berkode halal, tapi kami juga belum tahu yang kodenya halal yang dari istilah dari MUI itu kan di Indonesia yang seperti yang di depan itu ya Pak ya. Tapi apakah yang produk dasar pembuat makanan yang tulisannya halal, cuma halal itu termasuk halal yang sudah dihalalkan di Indonesia apa? Menurut Plan Sehat Dinas Kesehatan. Nah, jadi kayak contoh Ibu tadi, misalnya di dalam penyimpanan, kayak di kulkas saja, misalnya kulkasnya kecil. Tapi kalau misalnya ini ada udang, ada ayam ya, tapi kalau disimpan, dikemas di dalam tupperware gitu ya, tertutup. Tujuan audit internal adalah audit internalnya dulu ya. Tugas kami audit LPPOM memeriksa ketika ada permohonan. Dan untuk produk-produk Bapak Ibu ini harus mempunyai internal auditor. Artinya orang itu tugasnya sama, harus mengetahui prosedurnya, harus mengetahui bahan maupun tempat yang akan dipakai memproduksi bahan itu, makanan halal itu. Kalau yang di pabrik di tempat Ibu itu namanya internal auditor. Kemudian kita bicara tentang pengolahan, bahan tambahannya apa? Oh, gula, kita produksi sendiri nggak? Kalau itu kalau kita tidak produksi sendiri, kita gimana? Cari dia punya sertifikat halal atau tidak. Pakai apa lagi Bu? Oh, kalau jus pakai susu. Susunya halal tidak? Satu pun bahan tambahan yang tidak halal, produk walaupun bahannya nabati bisa menjadi tidak halal. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mungkin kemarin Ibu sebelum datang ke sini diberi formulir seperti ini Bu ya, yang harus Ibu lengkapi semuanya. Nah ini Bu formulir pendaftaran usaha Ibu semuanya. Kalau yang ini Ibu bisa Bu ya kemarin mengerjakan ini semua atau bingung?
Bisa. Dengan hukum ini Bu ya. Kalau yang ini Bu, bahan nama apa matrik rekapitulasi bahan ini, maksudnya ini Bu, nama bahan ini semua bahan-bahan yang Bapak Ibu gunakan untuk produk yang Ibu gunakan. Jadi misalnya nomor 1 menunya itu kue bawang, nomor 2 misalnya ya misalnya seperti itu Bu ya. Nama bahan ini jadi seperti tepung terigu, gula, terus telur, mentega, segala macamnya Bu ya Ibu satukan di situ. Nah kita ingin melihat Bu menu-menu apa aja yang Ibu produksi di usaha Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sehingga mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami sehingga kami di waktu kecil. Allahumma ja'alna li alaika dzakirin wa li na'mai syakirin wa ala qadaika wa balaika nasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang selalu ingat terhadap-Mu, jadikanlah kami orang selalu bersyukur atas nikmat-Mu, dan jadikanlah kami orang selalu ridha terhadap ketentuan-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa hdina ila siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikan pertemuan ini setelah pertemuan ini pertemuan yang Kau ridhai. Ya Allah, jadikanlah niat dan amal perbuatan kami untuk mencapai halal ini halalun thayyibah dan Kau ridhoi, dan menjadi manfaat bagi keluarga kami dan umat seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.